Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Confess Pledge. Rilis tahun 2022 bercerita tentang seorang mantan jurnalis yang memecahkan kasus pembunuhan dan pencurian lukisan bernilai jutaan dolar. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria membawa koper mendatangi sebuah rumah. Terdapat sebuah surat di bawah botol minum ditunjukkan untuk lock. Saat dia turun ke lantai bawah, dia melihat seorang perempuan terkapar di lantai dengan tubuh penuh darah. Pria ini adalah Fletch. Dia datang ke sini karena menyewa tempat ini untuk seminggu ke depan, namun malah ini yang dia dapat sob. Tanpa pikir panjang, Fletch menelpon polisi untuk memberitahukan hal ini. Beberapa waktu kemudian, seorang inspektur bernama Morris mendatangi Fletch. Asistennya bernama Grace. Morris berterus terang bertanya, "Dengan apa kamu memukul korban?" Fletch mengatakan bahwa dirinya datang dan menemukan perempuan itu sudah terkapar. Bahkan Fletch tidak mengenal perempuan itu. Fletch datang dari Roma dan menyewa rumah ini dari seorang pria bernama Owen untuk seminggu ke depan. Dan semua ini sudah disiapkan oleh kekasihnya yang bernama Angela. Dialah yang mengatur Fletch datang ke tempat ini. Grace sudah mengidentifikasi bahwa korban bernama Laurel. Namun Fletch mengatakan dirinya belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Fletch adalah seorang jurnalis yang dulu pernah menjadi jurnalis kriminal sob. Dia juga mengatakan pernah memenjarakan banyak penjahat atas artikel yang dia buat. Morris melihat banyak karya seni yang terkenal di rumah ini sob. Fletch memiliki teori bahwa korban memergoki sebuah pencurian karya seni di rumah ini. Namun naas, dia tewas dibunuh oleh pencurinya. Namun Morris tidak percaya begitu saja sob. Morris meminta Fletch untuk diam dan jangan banyak bicara. Karena saat ini bisa jadi Fletch sedang bersandiwara dan Fletch lah pelaku pembunuhan ini. Grace bertanya apa yang Fletch lakukan di Boston. Fletch mengatakan ingin melakukan sebuah riset buku biografi Edgar Arthur, seorang pelukis. Namun Morris tidak percaya sob. Seorang jurnalis tidak memiliki pekerjaan sampingan namun bisa menyewa tempat ini yang terbilang cukup mewah. Morris mengatakan bahwa Fletch tidak boleh pergi meninggalkan kota karena mulai sekarang Fletch dalam pengawasan polisi sampai kasus pembunuhan ini terpecahkan. I have a baby at the house. Okay, Inspector, you know So you're a journalist. You really make a living doing that. No secondary from more unsavory lines. it's about as unsavory as it can. I don't know, right here's okay. Sure, there's nothing you're hiding. Come on, Inspector. I'm an open book. Scene mundur 1 bulan sebelumnya di mana Fletch berada di Roma, dia menemui seorang perempuan bernama Angela. Di sini Angela bertanya kenapa ayahnya yaitu Mondi mempekerjakan Fletch untuk menemukan lukisan-lukisannya yang dicuri. Fletch bukan detektif dan bukan polisi. Fletch mengatakan bahwa dirinya adalah seorang jurnalis dan dulu pernah menjadi jurnalis kriminal. Mungkin Mondi melihat dari sisi yang berbeda tentang Fletch. Awalnya Angela sama sekali tidak tertarik bicara dengan Fletch sob. Namun Fletch ini orangnya cerdas dan pandai membuat orang merasa nyaman. Angela mengatakan bahwa saat lukisannya dicuri dirinya tidak berada di villa ayahnya. Jadi Angela tidak memiliki informasi apapun tentang pencurian tersebut. Lalu Fletch tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat informasi yang dibutuhkan. Mendengar hal ini, Angela yang tadinya ingin segera pergi berubah pikiran sob. Fletch memberitahu bahwa seorang kolektor bernama Ronald di Boston sudah membeli 2 lukisan karya Mondi yaitu Bellini dan Perugino. Angela bertanya bagaimana dia bisa menemukannya. Fletch mengatakan tidak tahu, mungkin saja Ronald tidak tahu kalau lukisan-lukisan itu telah dicuri. Angela mengatakan ada 9 lukisan bernilai jutaan dolar dicuri. Apakah menurutmu Ronald akan mengejar sisanya? Salah satu lukisan yaitu Picasso saat ini harganya 20 juta dolar. Angela bertanya apa yang akan kamu lakukan sekarang? Fletch mengatakan dirinya akan mengunjungi Ronald untuk mencari tahu apakah Ronald memiliki hubungan dengan Roma atau pasar gelap.
Dari hal itu akan membawanya ke siapa pelaku pencuri lukisan Mondi. Angela langsung nyaman dengan Fletch. Dia cerdas, memiliki banyak informasi dan ya mereka langsung bercocok tanam sob. Mr. Fletcher. You don't need to be so formal. What should I call you? All of my friends. Angela bertanya apa yang kamu ketahui tentang Ronald. Ronald adalah seorang dosen seni di Universitas Harvard. Memiliki kapal di Nautica Club dan dia menyukai musik dansa. Galeri koleksinya pernah dibobol pada tahun 2015. Angela memiliki dugaan bahwa ibu tirinya terlibat dalam hal ini karena Angela tidak mempercayainya. Dia menikahi ayahnya mungkin hanya karena uang dan nilai lukisan itu sangat menggoda. Angela bertanya bagaimana kamu bisa sampai ke Eropa. Fletch mengatakan karena wanita. Sebelumnya Fletch pernah menikah 2 kali dan hubungannya tidak pernah lama. Angela bertanya lagi bagaimana Fletch bisa menikah sampai 2 kali. Sambil tersenyum, Fletch mengatakan bahwa dirinya terlalu romantis sebagai seorang pria. Angela juga menceritakan bahwa dirinya terlalu muda jatuh cinta dan tanpa memilih. Dia pernah jatuh cinta pada seorang pria yang sudah menikah. Pernah juga jatuh cinta pada mafia narkoba. Saat akan bercocok tanam, seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah anak buah Mondi sob. Dia memberitahu Angela bahwa Mondi diculik dan penculiknya menginginkan tebusan. Angela bertanya bagaimana bisa, apakah ibu tirinya tidak ada di sana. Pria ini mengatakan bahwa nyonya pergi ke rumah saudara laki-lakinya di Milan. Angela akan membayar berapapun yang penculik itu minta, namun pria ini mengatakan bahwa penculiknya tidak menginginkan uang. Namun dia ingin lukisan Picasso. Scene kembali ke waktu utama sob. Fletch menelpon Angela dan mengatakan bahwa ada masalah terjadi di rumah yang disewa oleh Angela. Saat Fletch datang, dia menemukan seorang jasad perempuan muda bernama Laurel. Fletch tidak tahu siapa yang membunuhnya, namun dia tewas di rumah Owen. Saat ini para polisi sedang menyelidikinya. Angela meminta Fletch untuk tidak ikut campur masalah tersebut. Saat ini prioritas Fletch adalah menemukan lukisan ayahnya dan menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian Fletch pergi menggunakan Uber. Ternyata Grace dan Morris selalu mengawasinya sob. Grace membangunkan Morris yang tertidur, namun Morris tak kunjung bangun. Karena bingung, akhirnya Grace mengikuti kemana Fletch pergi. Perlu diketahui bahwa Morris ini selalu tidur dalam bekerja sob. Karena dia memiliki bayi dan setiap malam harus begadang menjaga bayinya. Saat sampai di terowongan, Fletch meminta supir menghentikan mobilnya, lalu Fletch berjalan melewati tepi jalan. Ternyata dia tahu kalau dirinya diikuti oleh Grace dan Fletch sengaja mengecoh mereka berdua. Fletch mendatangi rumah Ronald. Pria ini adalah Ronald. Di sini Fletch menyamar sebagai seorang pria yang juga merupakan kolektor ternama utusan dari Angela, dan mereka sudah membuat janji temu. Saat Fletch mengajak jabat tangan, Ronald menolaknya sob karena sebuah alasan kesehatan. Ronald menunjukkan sebuah karya potret perempuan yaitu istri Picasso bernama Olga. Lukisan ini sampai saat ini masih menjadi misteri karena banyak orang tidak mempercayai kalau lukisan ini benar-benar ada. Namun Ronald telah menemukan pemiliknya dan harganya saat ini tembus 25 juta dolar, lebih tinggi dari lukisan Picasso. Ronald juga mengatakan bahwa di hari Jumat Ronald akan memiliki kedua lukisan tersebut. Fletch mengatakan dirinya siap membayarnya. Saat Fletch menandatangani kontrak, terdapat 2 tempat pulpen baru dan bekas pakai. Hal ini benar-benar aneh bagi Fletch. Lalu Fletch melihat sebuah miniatur kapal bernama Green Wave. Melihat Fletch menyentuh kapal, Ronald tidak suka sob. Saat Fletch pergi, Ronald menggunakan lampu infrared mendeteksi apakah di miniatur tersebut ada kuman. Fletch mendatangi sebuah tempat membeli mobil van berwarna biru. Angela menelpon dan memberitahu bahwa saudara laki-laki ibu tirinya pernah dipenjara atas kasus pencurian. Dugaan Angela semakin kuat bahwa ibu tirinya terlibat dalam penculikan ayahnya. Namun Fletch mengatakan agar tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Fletch mendatangi 2 pemuda yang sedang menggambar grafiti di sebuah tembok. Lalu Fletch memberikan mereka tawaran pekerjaan. Fletch meminta mereka mengecat mobil van-nya dan Fletch akan kembali dalam 2 hari. Karena uang yang ditawarkan cukup besar, akhirnya 2 pemuda ini mau sob.
Lalu Fletch mendatangi tempat rental mobil mewah dan menyewa sebuah mobil Audi. Hey! Oh, fuck me! Oh! Saat kembali ke rumah Owen, seorang perempuan bernama Eve mendekatinya dan bertanya, apakah kamu yang menginap di rumah Owen? Fletch mengatakan, benar. Eve mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kalau Owen yang membunuh perempuan itu. Karena merasa banyak informasi yang Eve tahu, Fletch penasaran ingin bertanya lebih banyak lagi. Lalu Eve mengajak Fletch ke rumahnya yang kebetulan Eve adalah tetangga Owen. Saat masuk ke rumah Eve, dia langsung paham kalau Eve adalah perempuan yang berantakan sob. Eve memberitahu bahwa Owen sering pergi ke Eropa. Dan Eve sering memberi ikannya makan saat Owen tidak di rumah. Semua ikan Owen memiliki nama yang berhubungan dengan lukisan, Picasso, Roto, Frida, dan lain sebagainya. Karena memang Owen cinta dengan karya lukis. Eve juga memberitahu bahwa Eve sangat mencintainya, namun Owen tidak pernah menerima cintanya. Semenjak Owen bercerai dengan istrinya yaitu Tatiana, Eve lebih sering bersama Owen. Namun dia tetap tidak mau menerima perasaan cinta Eve. Fletch bertanya apakah Eve tahu tentang Tatiana. Eve hanya mengatakan bahwa perempuan itu sangat mengerikan. Fletch mendatangi rumah Ronald dan mengawasinya dari seberang jalan sob. Lalu tiba-tiba Morris mendatangi Fletch dan membawanya ke kantor polisi. Morris memberitahu bahwa Laurel tinggal di Alson bersama dua temannya. Dan dia bekerja di Cambridge Cafe sebagai seorang barista. Diketahui bahwa Laurel sedang mengejar karir di bidang seni. Fletch mengatakan bahwa dirinya mungkin dijebak oleh seseorang yang membencinya. Fletch menegaskan dirinya tidak kenal perempuan itu dan tidak membunuhnya. Morris bertanya siapa yang membencimu. Fletch mengatakan di masa lalu dirinya pernah memenjarakan beberapa penjahat atas artikel yang dia buat. Morris memberitahu bahwa Fletch adalah orang yang sangat mencurigakan. Dan polisi tidak bisa membiarkan Fletch bebas begitu saja. Saat ini Morris menjadikan Fletch sebagai salah satu tersangka pembunuhan Laurel. Morris mengatakan bahwa dirinya sudah menemui Eve, tetangga Owen. Dia mengatakan malam itu melihat Laurel berjalan dengan seorang pria yang sangat mirip dengan Fletch. Morris juga menemukan sidik jari di botol minum yang digunakan untuk memukul kepala Laurel. Dan itu adalah sidik jari milik Fletch. Fletch mengatakan bahwa saat datang Owen meninggalkan sebuah pesan di bawah botol minum. Dan Fletch mengambilnya sebelum melihat jasad Laurel. Sebagai bukti, Fletch menunjukkan surat yang dia ambil di bawah botol tersebut sob. Morris bertanya siapa Locke. Fletch mengatakan itu adalah nama samaranya. Dari semua bukti yang sudah ditemukan polisi, bukti itu belum cukup untuk menangkap Fletch. Morris mengatakan akan mencari lagi bukti dan jika terbukti Fletch membunuh Laurel, maka Morris akan memenjarakan Fletch untuk waktu yang lama. Seorang pria menyusup masuk ke rumah Owen mengambil sesuatu di laci bawah akuarium. Dan hal itu membangunkan Fletch. Hey! 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 Seorang pria kurus berbrewok melarikan diri setelah melihat Fletch. Dan apesnya Fletch tidak bisa bela diri sob. Beberapa waktu kemudian Fletch mendatangi kantor jurnalis. Dia bertemu bos lamanya yang bernama Frank. Frank mengajak Fletch ke bar dan bertanya apa yang membawamu datang ke Boston. Jika butuh pekerjaan, Frank tidak bisa memberikannya. Fletch mengatakan bahwa dirinya sudah berhenti menjadi jurnalis. Fletch bertanya apakah Frank tahu tentang penyewaan mobil mewah. Apakah mereka menaruh GPS di dalamnya? Frank mengatakan benar sekali. Fletch menyadari bahwa Grace selalu menemukannya karena mereka melacak GPS mobil Audi yang dia sewa. Fletch memberitahu bahwa malam pertama datang ke Boston dia menemukan seorang jasad perempuan dan Fletch masuk dalam daftar tersangka. Saat ini Fletch sedang berusaha untuk meluruskan semua ini. Mungkin Fletch akan merangkum sebuah berita yang bisa menggembarkan jagat media massa. Hal ini tentu menarik perhatian Frank sob. Lalu Fletch meminta bantuan ke Frank sebagai pertukarannya. Fletch meminta Frank mencari laporan tentang seorang pria bernama Owen. Saat perjalanan pulang, Fletch menelpon mantan istri Owen yaitu Tatiana dan mengaku sebagai Frank. Fletch ingin mendatangi rumah Tatiana untuk sebuah wawancara mode dan akan dimasukkan ke dalam majalah Boston Sentinel.
Karena ini menguntungkan, akhirnya Tatiana mengizinkannya sob. Perempuan ini adalah Tatiana, mantan istri Owen. Awalnya Fletch bertanya tentang mode dan gaya hidup ke Tatiana dan Tatiana menjelaskan semuanya. Lalu pelan-pelan Fletch bertanya tentang hubungannya dengan Owen. Tatiana mengatakan bahwa dirinya berpisah baik-baik dengan Owen. Kabar kematian Laurel juga sudah menyebar. Fletch bertanya bagaimana tanggapan Tatiana. Tatiana mengatakan bahwa dia yakin bukan Owen yang membunuh perempuan itu. Karena Owen bukan tipe orang yang bisa melakukan hal tersebut dan banyak orang yang memiliki kunci rumah Owen karena dia sering bepergian. Saat Fletch mulai bertanya lebih dalam lagi, Tatiana nggak nyaman sob karena merasa kehidupan pribadinya dikorek. Lalu Tatiana mempersilahkan Fletch pulang. Fletch mendapat pesan dari ibu tiri Angela dan menyuruhnya menemuinya di sebuah hotel. Perempuan ini adalah kontes ibu tiri Angela. Dia bertanya apakah Fletch sudah menemukan lukisannya. Fletch bertanya, kenapa kamu datang ke Boston? Kontes mengatakan ingin kebenaran tentang lukisan tersebut. Karena saat ini suaminya diculik dan lukisan itu diminta sebagai tebusannya. Fletch memberitahu bahwa saat ini dia sedang menyelidikinya karena kemungkinan banyak orang terlibat. Dan Fletch juga memiliki sebuah masalah di mana Fletch dituduh membunuh seorang gadis muda. Lalu Fletch berterus terang bertanya apakah Kontes terlibat dalam hal ini. Kontes mengatakan dirinya sangat mencintai Mondi. Tidak ada alasan Kontes mencuri lukisan itu dan menculik suaminya. Beberapa waktu setelahnya Fletch dibawa ke kantor karena ada bukti baru yang harus Fletch lihat. Terlihat Morris sibuk mengasuh anak. Karena istrinya harus pergi ke dokter dan pengasuhnya sedang sakit. Fletch memberitahu tentang analisanya saat ini. Ada beberapa orang yang harus diperiksa. Yang pertama adalah Tatiana. Dia mantan istri Owen, mereka bercerai secara baik-baik dan saat ini Tatiana sedang berusaha menguasai perusahaan gabungan mereka setelah bercerai. Mungkin saja Tatiana ingin menjebak Owen atas pembunuhan tersebut. Namun dia tidak tahu kalau Owen sedang pergi ke Eropa. Besar kemungkinan Tatiana menyewa seseorang untuk membunuh Laurel di rumah Owen. Yang kedua ada Eve, tetangga Owen. Dia sangat mencintai Owen, namun selama ini Owen tidak pernah merespon perasaannya. Morris bertanya kenapa kamu mengatakan itu semua. Saat ini Fletch adalah tersangka dan Fletch tidak memiliki wewenang mengatakan hal tersebut. Fletch memberitahu bahwa dirinya akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Itulah kenapa Fletch mengatakan tentang hal ini. Morris bertanya apakah kamu penggemar Lakers karena selalu menggunakan topi tersebut. Fletch mengatakan benar sekali. Akhirnya Fletch dilepaskan lagi karena belum ada bukti kuat untuk menangkapnya sob. Lalu Fletch mencari keberadaan GPS yang terpasang di mobil Audi yang dia sewa. Setelah menemukannya, dia menaruhnya di sebuah bus yang pergi menuju Philadelphia. Dan benar saja Grace termakan trik dari Fletch. Dia mendapati GPS bergerak dan Grace mengatakan ke Morris akan mengejarnya. Fletch mendatangi rumah Ronald dan mengikutinya pergi sampai ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah markas komunitas Nautica. Terlihat Ronald mendatangi kapalnya dan membawa sebuah lukisan keluar dari kapal tersebut sob. Mendapati hal ini, Fletch menyadari bahwa selama ini Ronald menyembunyikan lukisan-lukisan berharganya di kapal miliknya. Di sisi lain, Grace mengikuti GPS pergi ke arah Philadelphia sob. Dengan keahliannya, Fletch mencuri sebuah jaket alma mater dan mendekati kapal Ronald. Namun apesnya, kapal itu terkunci dan Fletch tidak bisa masuk. Saat Fletch pulang, Morris sudah menunggunya sob. Dan Fletch ditahan karena Morris mendapati bukti baru dan kali ini benar-benar sangat cocok dengan Fletch. Sebuah CCTV ditemukan di malam pembunuhan. Laurel berjalan bersama seorang pria menggunakan topi yang sama dengan topi yang selalu Fletch gunakan. See that? Sure. It's probably a Minnesota Viking. Any theories? Earl Maurice Fletcher. Come on now, playing fair. Read me my rights in Italian. Oh, I'm glad you're awake. Listen, I need... Di kantor polisi, Fletch akhirnya meminta bantuan Angela untuk mengeluarkannya dari penjara dengan membayar sejumlah jaminan. Fletch berjanji akan menyelesaikan semua ini. Dan ya, dengan uang jaminan yang besar dari Angela, Fletch bebas lagi sob. Sambil tersenyum, dia juga meminta maaf ke Grace karena Grace mengikuti bus ke Philadelphia. Beberapa waktu kemudian, Frank mengirim data yang Fletch minta, yaitu data milik Owen. Di dalam laporan tersebut, Owen pernah melakukan kekerasan terhadap salah satu tetangganya, di mana Owen memukulnya dengan benda tumpul. Lalu bel berbunyi, ternyata itu adalah Kontes. Fletch bertanya, kenapa kamu datang ke sini?
Kontes mengatakan dirinya tidak mau tinggal di hotel dan akan tinggal di sini bersama Fletch. Lalu Kontes menunjukkan sebuah foto di mana Angela masih sekolah, dan di foto itu dia sedang bersama seorang pria. Fletch bertanya siapa dia. Kontes mengatakan pria ini adalah Owen. Ternyata selama ini Angela sudah mengenal Owen sob. Bukan sebuah kebetulan jika Angela mengatur Fletch tinggal di rumah bekas Owen. Tentu hal ini membuat masalah semakin rumit karena makin banyak orang yang terlibat. Kontes juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai Angela sepenuhnya. Walaupun dia anak tiri, namun Angela benar-benar mencurigakan. Fletch datang lagi ke rumah Ronald. Ronald menunjukkan lukisan Olga. Setelah itu, Fletch menemui pedagang kaki lima dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan petasan. Malam harinya, Fletch menyelinap ke kapal Ronald dan memasang peledak di kaca pintu masuk kapal. Setelah itu, Fletch menyiapkan petasan di seberang untuk memancing perhatian petugas keamanan. Beberapa waktu kemudian Ronald datang karena laporan ada pemuda iseng menyalakan petasan. Kaca pintu kapalnya pecah dan mau tidak mau harus ditutup dengan kayu untuk sementara waktu. Setelah Ronald pergi, penjaga masih terus berjaga di kapal itu sob. Hal ini membuat Fletch tidak bisa mendekat. Lalu Fletch memiliki ide lagi menyalakan petasan di atas kapal. I've never felt intercom. I'm coming. Pretty dark, so be careful. Thanks, God. Dan benar saja sob, semua petugas termakan umpan Fletch. Dia diam-diam masuk ke kapal Ronald dan mencuri semua lukisan miliknya. Chris mendatangi Morris yang sedang tidur dan memberikan kabar bahwa telah terjadi insiden di dermaga. Pemuda menyalakan kembang api dan mengenai kapal milik Ronald. Mendengar hal ini, Morris langsung tertuju pada Fletch, karena beberapa waktu sebelumnya Fletch telah mengawasi Ronald. Lalu Morris mendatangi Ronald dan menunjukkan foto Fletch. Ronald memberitahu bahwa pria ini mengaku bernama Locke. Dia datang karena diutus untuk membeli lukisan. Setelah melihat foto itu, Ronald segera menggunakan hand sanitizer. Morris sedikit aneh dengan pria ini, sebegitukah protektifnya dia. Beberapa waktu kemudian, Angela datang ke Boston menemui Fletch. Di sini Fletch bertanya kenapa Angela berbohong. Angela kenal dengan Owen tapi tidak mengatakan hal itu ke Fletch. Saat ini Kontes juga tinggal di rumah Owen. Angela bertanya apa sebenarnya yang Kontes rencanakan. Angela juga mengatakan bahwa dirinya pernah memberitahu Fletch tentang Owen. Dia dulu teman kuliah. Fletch mengatakan bahwa kemungkinan besar Owen lah yang membunuh Laurel. Namun Angela hanya tertawa mendengar hal itu. Dia mengatakan Owen bukanlah orang yang memiliki nyali untuk melakukan hal seperti itu. Fletch bertanya apakah Owen memiliki jenggot brewok dan bisa bela diri. Angela mengatakan tidak tahu karena sudah lama tidak bertemu. Saat sampai di rumah, Angela dan Kontes terlihat mesra satu sama lain sob. Dan hal ini membuat Fletch bingung padahal di belakang mereka saling mencurigai satu sama lain. Di kantor polisi, Morris melihat rekaman CCTV dengan sangat teliti. Dia berharap menemukan petunjuk dari rekaman tersebut. Lalu Chris membawa sebuah artikel berita di mana ada Kontes, Angela, dan Fletch di dalamnya. Dan ya, Fletch menggunakan topi Lakers kebanggaannya. Mereka memberikan laporan ke wartawan bahwa Mondi diculik dan penculiknya meminta tebusan lukisan Picasso. Artinya mungkin saja semua ini berhubungan dengan lukisan tersebut. Fletch berbohong tentang tujuannya datang ke Boston untuk meneliti sebuah buku. Namun dia mencari keberadaan lukisan tersebut. Dugaan ini semakin kuat karena Fletch menemui Ronald, seorang kolektor, dan menyamar sebagai seorang pembeli. Di rekaman CCTV, Morris menyadari akan sesuatu sob, dan ini adalah sebuah petunjuk besar baginya.
Saat Fletch berkumpul di meja makan, bel pintu berbunyi. Ternyata itu Owen yang datang untuk menemui teman lama. Melihat pria ini, Fletch langsung tahu kalau malam itu yang memukulnya adalah Owen. Owen berterus terang meminta maaf malam itu dia menyusup masuk ke rumah ini karena Owen mengira tidak ada orang. Owen hanya ingin mengambil obat di laci namun gagal. Mendapati hal ini, Angela sedikit marah sob. Karena menduga kedatangan Owen ke sini bukan untuk menemui Angela, melainkan mengambil obat tersebut. Countess berterus terang bertanya ke Owen, apakah kamu tahu di mana lukisan Picasso? Angela mengatakan dia tidak mungkin tahu. Lalu mereka berdua berdebat dan saling menuduh sob. Tak lama setelah itu, Tatiana juga datang. Tatiana memanggil Fletch dengan nama Frank. Lalu mereka bertanya siapa Frank. Tatiana mengatakan bahwa pria ini datang menyamar sebagai jurnalis dan menginterogasinya. Mendapati hal ini, Owen gak terima sob. Lalu ada tamu lagi yaitu Eve dan seorang pria. Tiba-tiba pria itu menodongkan pistol ke Fletch. Pria ini adalah Julio, kekasih Laurel. Dia datang ke sini untuk menuntut balas karena kekasihnya dibunuh oleh Fletch. Mereka menenangkan Julio dan akan membicarakan hal ini baik-baik karena semua ini adalah kesalahpahaman. Angela mendapat sebuah pesan dan itu sangat penting. Dia pamit pergi. Fletch bertanya kemana, namun Angela tidak mau mengatakannya sob. Diam-diam Fletch mengikuti Angela dan ternyata Angela menemui Ronald. Selama ini Angela telah mengenal Ronald dan pura-pura tidak kenal di hadapan Fletch. Dalam hati Fletch bertanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Setelah itu mereka berdua pergi ke dermaga. Fletch membawa pistol yang dia ambil dari Julio. Dia berencana memergoki mereka di kapal Ronald. Saat mendekati kapal, Fletch terpeleset dan membuat pistolnya terjatuh sob. Dan Ronald juga memergokinya. Fletch bertanya apa hubungan Angela dengan Ronald. Angela mengatakan bahwa Ronald adalah dosen seninya saat kuliah bersama Owen. Dan Angela ingin tahu keberadaan lukisan Picasso untuk menyelamatkan ayahnya. Angela dan Fletch berdebat sob. Fletch mengira ini semua adalah permainan Angela untuk menguasai lukisan ayahnya. Namun Angela tidak terima dituduh seperti itu. Tiba-tiba Ronald menodongkan pistol ke mereka berdua sob. Angela bertanya apa yang kamu lakukan. Ronald mengatakan dirinya dalam posisi keuangan yang sangat sulit. Seharusnya Angela tidak mengirim Fletch untuk datang padanya. Fletch bertanya kenapa Ronald membunuh Laurel. Ronald mengatakan dirinya ingin menjebak Fletch di rumah itu dengan sebuah pembunuhan. Namun sampai detik ini Fletch masih terbebas dari dakwaan polisi. Hari ini Inspektur Morris mendatangi Ronald dan mulai detik itu Ronald sadar semua kejahatannya akan tercium polisi. Dan Ronald harus segera pergi meninggalkan negara ini. Ronald juga mengatakan bahwa dirinya lah yang mencuri Picasso dan Ronald akan menyelesaikan semuanya di sini. Ronald akan menyalakan musik, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suara tembakan dari tempat ini. Now, put on the handcuff. You were planning to tie us up together and... Was already prepared to commit one. Ronald, stop this bullshit! I'll just put on some. Can I pick it, please? Dixieland Jazz. Put on the handcuffs, ass. Cold in over 20 years. Now. Ronnie! No, he's got a gun! Ronnie! How are you doing? Hi, Fletch. Beruntungnya Grace dan Morris datang tepat waktu sob. Setelah dilakukan pemeriksaan di kapal, Morris mengatakan bahwa lukisan-lukisan milik Mondi yang hilang tidak ditemukan. Mungkin Ronald menyimpannya di tempat lain dan polisi akan melakukan pencarian lebih lanjut. Fletch bertanya bagaimana kalian tahu kalau Fletch ada di sini. Morris mengatakan bahwa terjadi insiden semalam di tempat ini. Lalu Morris mendatangi Ronald dan Morris mendapati hal yang mencurigakan darinya. Setelah diperiksa, Ronald memiliki banyak hutang dan terlibat dalam penipuan asuransi. Lalu Morris menyadari bahwa Ronald lah yang telah membunuh Laurel. Morris pergi ke apartemen Ronald untuk menangkapnya, namun dia tidak ada. Dan Morris yakin dia pergi ke tempat ini. Fletch bertanya bagaimana Morris tahu kalau pelaku pembunuhan Laurel adalah Ronald. Morris mengatakan bahwa saat bertemu dengan Ronald, dia orangnya sangat protektif, tidak mau berjabat tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Lalu Norris menyadari sesuatu saat melihat rekaman CCTV di malam pembunuhan. Laurel sempat memegang tangan pria di sampingnya, namun spontan pria itu menghindar. Dari situ Morris tahu kalau pria itu adalah Ronald. Grace juga menemukan pewarna rambut berwarna hitam yang digunakan Ronald malam itu.
Lalu Fletch bertanya jika dia memang berusaha menjebak Fletch, bagaimana dia tahu kalau Fletch selalu menggunakan topi Lakers. Selama ini Fletch belum pernah bertemu dengannya. Morris mengatakan dari berita di mana kontes Angela dan Fletch masuk koran menjelaskan Mondi diculik. Di situ Fletch menggunakan topi Lakers. Morris juga memberitahu bahwa Laurel sedang mengikuti kelas Ronald. Dia juga memasang karya seni di rumah Owen, maka dari itu Ronald memiliki kunci rumah Owen. Dan ya, Ronald menggunakan muridnya untuk menjebak Fletch. Akhirnya Fletch terbebas dari tuduhan pembunuhan ini sob. Fletch mengatakan dirinya senang karena kita berhasil menyelesaikan kasus ini. Namun Morris dan Grace tidak terima. Yang menyelesaikan kasus ini adalah polisi, bukan Fletch. Sumpah kocak banget sob. Oh. Solve the case. No. Barefoot into my child with the list of brand wasn't even on a boat and almost got shot. I'm gonna go to the car. I'm gonna miss us. Only you could have snuck in and let me in a place like this, and I'm an inspector. Look, I am. Lalu Fletch dan Angela masih melanjutkan perdebatannya. Fletch mengatakan jika Angela jujur dari awal, kemungkinan besar Fletch tidak akan menuduhnya. Namun Angela tidak peduli sob. Angela sakit hati karena Fletch sempat menuduhnya atas semua ini. Saat Grace akan pergi, Fletch mendatanginya dan berterima kasih karena Grace sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu Fletch menelpon Frank dan memberinya kabar eksklusif tentang kasus ini, namun Fletch meminta bayaran yang setimpal. Beberapa waktu kemudian berita di koran beredar dalam pembunuhan seorang perempuan muda adalah dosen seni yaitu Ronald, di mana Ronald juga terlilit banyak hutang dan penipuan asuransi. Lalu seorang pria tua datang dan itu adalah Mondi sob. Ternyata semua ini adalah ide Fletch. Mondi berterima kasih berkat Fletch semuanya berjalan dengan lancar. Mondi tidak pernah diculik. Itu hanya alasan untuk membuat anak dan istrinya mau bergerak mencari lukisan-lukisannya yang hilang. Dan Fletch merencanakan semua itu dengan sangat baik. Fletch memberitahu bahwa semua lukisan Mondi sudah diamankan di sebuah mobil van di ujung jalan. Lalu Mondi mengatakan bahwa lukisan-lukisan itu lebih baik menjauh dari keluarganya. Karena Mondi takut anak dan istrinya akan memperebutkan hal itu dan membuat keluarganya kacau. Mondi ingin Fletch menyimpannya. Fletch bertanya apakah kamu yakin dengan hal itu? Karena lukisan itu bernilai jutaan dolar. Mondi mengatakan bahwa Fletch lebih tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, jika Mondi terus memilikinya, maka lukisan-lukisan itu akan dicuri lagi dan masalah akan datang lagi ke keluarganya. Lalu Mondi bertanya bagaimana hubunganmu dengan Angela. Fletch mengatakan bahwa Angela menyerah dan hubungan mereka sudah berakhir. Lalu Kontes dan Angela pulang dari belanja dan terkejut melihat Mondi ada di sini. Mereka bertanya bagaimana Mondi bisa bebas. Fletch menggunakan waktu sempit ini untuk pergi dari tempat itu sob. Morris mendatangi Fletch di mana Fletch memberi hadiah untuk anak Morris, yaitu sebuah kaos Lakers. Fletch bertanya apakah Morris menemukan semua lukisan-lukisan itu. Morris mengatakan belum. Saat ini semua polisi sedang melacaknya. Morris mendapat laporan dari jasa penyewaan mobil, di mana mobil van berwarna biru mereka dibeli oleh Fletch. Morris bertanya di mana mobil itu, kenapa Fletch tidak pernah terlihat memakainya. Fletch mengatakan sudah memberikannya ke seseorang. Lalu Fletch pamit pergi, dirinya akan kembali ke Roma. Di akhir cerita, Fletch menelpon jasa penyewaan mobil mewah. Fletch meminta maaf karena tidak mengantar mobil itu ke showroom. Dan Fletch meninggalkannya di sebuah gang. Fletch pergi menggunakan mobil van penuh grafiti dan di dalamnya terisi 9 lukisan yang dia ambil dari kapal Ronald. Kontes mendapat paket sebuah lukisan. Setelah dibuka, itu adalah lukisan Picasso. Kontes tahu ini adalah kiriman dari Fletch. Pelukis jalanan juga mendapat sebuah lukisan dan hal ini benar-benar mengejutkan mereka sob. Karena harga lukisan ini lebih dari 10 juta dolar. Julio mendapat sebuah surat berisi cek. Di dalam surat tersebut tertulis bantu keluarga Laurel dengan uang ini. Eve juga tidak luput mendapat hadiah dari Fletch berupa lukisan bernilai jutaan dolar. Di suatu tempat di Amerika Tengah, Fletch memutuskan untuk tinggal di atas kapal. Frank menelponnya dan memberikan beberapa pekerjaan untuk Fletch, namun Fletch menolaknya sob. Dia mengatakan sudah pensiun dari jurnalis. Terlihat di kapal ada foto Angela. Di sampingnya ada beberapa lukisan kuda terkenal dan Fletch menyimpan lukisan paling mahal yaitu Olga.
Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.